beliau menyelesaikan S1-nya di Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, kemudian S2-nya di University of Malaya di Malaysia, kemudian S3-nya di Tokyo Institute of Technology di Jepang. Ya, kebetulan beberapa ini hampir bareng dengan saya ya. Kalau S1-nya itu kebetulan beliau di kelas saya, gitu ya. Tetapi yang di Tokyo Institute of Technology kebetulan jadi senior saya ya. Karena yang dipakai di akhir berarti ya beliau jadi senior saya. Ini adalah ruangan saya, rumah saya. Ya, jadi rumah saya lantai 2. Jadi dulu saya masih ingat karena saya bimbing PKM dari tahun 2010, ya ada kecanduan terus sering mahasiswa banyak. Kadang tidurnya itu pas lagi PIMNAS itu di luar, akhirnya saya buatkan di lantai 2. Nah, setelah itu akhirnya ketimbang itu saya tanggung, akhirnya saya sulap jadi lab. Ya, jadi di sini tuh saya punya mesin banyak sekali. Saya punya juga uji tarik tapi yang kecil ya. Yang itu saya juga punya thermal imaging kamera ya, yang video ya. Jadi saya kumpulkan. Jadi ini contoh, ini lab saya ya. Bapak Ibu bisa set di rumah. Jadi sekali lagi 3D printer itu tidak butuh tempat luas ya. Jadi mari kita mulai dari rumah. Jadi jangan kita mengeluh, oh saya nggak punya itu dan sebagainya, jangan. Ya, tolong lihat. Ya, ini contoh ya. Nanti kalau ada yang tertarik materi, insya Allah saya share nanti ya kapan-kapan. Sebenarnya slide saya itu 160, tetapi saya potong tadi. Ya, saya potong-potong, saya buang, saya hide karena waktunya saya pilih biar saya bisa lihat. Nah, sekarang saya akan pindahkan video. Ini adalah video dari ini adalah lab saya biar punya gambaran. Sekarang saya akan set ya, maaf, videonya saya ganti ya. Videonya saya ganti yang video ya. Oke. Bentar. Ya. Oke. Ya, nggak keluar ya videonya. Ya, saya ganti video. Nggak mau keluar. Bentar. Ini mau video satunya sebentar. Harusnya videonya mau keluar, apa baterainya habis. Oke, nggak apa. Ternyata saya pakai untung ada cadangan. Oke, jadi apa ini video? Jadi ketika di depan Bapak Ibu di depan ini, saya akan coba ajukan ya. Jadi saya coba cek ya, barangkali kayaknya baterainya habis ya. Baterainya habis ya. Oh iya, baterai saya habis. Apa? Jadi habis, saya dekatkan aja kameranya. Oh iya, ini digeser aja, kedekatkan ya. Ya, saya geser, untung saya ada kamera cadangan ini webcam. Kalau yang satunya tadi pakainya kamera itu ya. Jadi ini saya dekatkan aja ya. Ternyata baterainya habis 1 jam ya, nggak apa. Next ya, dekatkan aja lebih. Terus nanti ada yang masuk. Saya untung punya cadangan beberapa kamera, didekatkan lah. Jadi semoga ya saya bawa. Ya. Jadi silakan didekatkan Umi ya. Ya, didekatkan sambil ngeprint ya. Jadi lebih dekatkan lagi, di zoom aja. Iya. Nah, ini adalah 3D printer ya. Jadi saya tadi lupa ngecas. Jadi ini 3D printer. Mohon dijalankan lagi. Ini ngeprint coba diambil, Mas. Jadi itu ya. Jadi itu lihat ya, nanti sambil dijalankan mesinnya, jalankan lagi aja, diambil aja langsung. Nah, ini yang sedang diprint adalah lihat, ngambilnya gampang ya. Lihat, tinggal ngambil. Karena apa? Di atasnya itu saya gunakan sekarang modelnya kaca. Nanti kenapa kaca? Nanti kapan-kapan. Jadi itu adalah kaca. Jadi ngambilnya itu tinggal ngambil ya. Nanti kita akan jalankan lagi. Mohon Umia langsung dijalankan ya. Ini mau jalankan lagi ya. Lihat, kita akan ngeprint lagi ya. Ini jadi ngeprintnya gampang. Nah, kalau CNC kita kan harus connect dengan komputer dan sebagainya. Di 3D printer itu nggak butuh komputer. Komputer itu hanya untuk gambar desain. Jadi kalau Bapak Ibu sudah biasa dengan CNC, maka 3D printer itu sangat mudah. Ya, kalau sudah pertama stepnya dari apa? Gambar. Gambar boleh pakai apa? Silakan, pakai Inventor, SketchUp. Sekarang ada Fusion 360, mudah. Ya. Jadi pakai Inventor, pakai Fusion, yang penting gambarnya adalah solid. Nah, setelah gambar selesai kita ubah filenya menjadi G-code. Ya, kalau CNC masih ingat ya, gambar, kemudian tak pakai Mastercam atau apa, itu jadinya produk CNC G-code. Kalau di 3D printer namanya di slicer, dipotong. Kenapa harus slicer? Jadi kalau Bapak Ibu 3D printer itu bingung, itu hampir seperti Bapak Ibu makan kue lapis. Ya, kue lapis kan ada lapisan-lapisan ya, itu seperti itu. Jadi membayangkan, nanti kita lihat, ini sedang saya jalankan. Jadi dari komputer desain yang sudah Bapak Ibu jadikan G-code, kemudian tinggal dimasukkan menggunakan SD card, itu kelihatan. Mas, tolong ditunjukkan SD card, pakai itu aja, pakai penunjuk. Ya, itu adalah SD card ya. SD card dimasukkan, jalankan. Ini sedang jalan.
Dan jalannya bisa berapa lama? Mau 24 jam. Ya. Ini kebetulan mesinnya ada di hadapan Bapak Ibu semua. Itu adalah mesin buatan saya sendiri karena saya senang ngoprek sendiri ya. Jadi ya tadi ceritanya gitu. Saya berharap Bapak Ibu juga mulai dari senang nanti lama-lama biasanya kalau tertarik terus akan sampai buat. Tetapi 3 ilmu yang harus dikuasai adalah pertama harus suka mekanik, ya. Kedua harus suka suka elektroniknya, ketiga suka programming ya. Jadi memang harus gabungan ya. Jadi harus bareng-bareng ngajak teman yang suka ketiganya ya. Ya kebetulan saya hobi ya. Lihat nanti ini lagi jalan, brown lagi. Nah, kalau diperhatikan mungkin bisa agak didekatkan suhunya ini ditempelkan, lihat ya. Itu suhunya, lihat suhunya. Nah, lihat. Itu suhunya itulah, lihat ya. Nah, maaf ini ya, kameranya di luar dugaan, untung ada cadangan ya. Lihat. Itu suhu. Ada 2, yang di atas itu 210 adalah suhu target nozzle. Nozzle itu apa? Mas, tolong tunjukin nozzle. Ya, ke arah nozzle. Ke nozzle-nya. Apa kameranya diarahkan ke nozzle. Nah, nozzle itu lihat. Nah, nanti itu tuh di ujung. Nah, itu panas ya, hati-hati ya. Itu 210 derajat suhunya. Ya. Jadi dia itu lihat itu lelehan udah keluar, kembalikan lagi suhunya ke LCD. Ya, lihat ya. Jadi di situ lihat ada 2 bagian, yang sebelah kanan itu tulisan 60, kurang pas itu 60 ya. Lihat, 60 adalah suhu dari bednya. Bed itu apa? Bed itu adalah yang kaca itu. Iya. Ya. Jadi untuk bisa nempel itu perlu dipanaskan ya. Nanti lihat aja. Jadi sebentar lagi jalan. Suhunya berapa Mas sekarang Mas? Suhu nozzle-nya. Ya, lihat target 200. Nah, sekarang udah. Oke, tercapai ya suhunya ya. Bentar lagi nanti bunyi terus mesin jalan. Oke, disiapkan. Dipaskan aja Mas. Ya. Jadi sebentar lagi lihat. Suhu sudah tercapai. Jadi prosesnya adalah apa? Material dipanaskan ya. Ya, material dipanaskan. Nah, setelah panas nanti maka akan meleleh ya, tidak sampai cair ya. Setelah cair kemudian dipaskan atau dipasang di produk yang akan kita buat satu demi satu. Jadi konsepnya pertama membuat layer. Nah, layernya berapa? Misalkan kita akan buat sebuah produk ya, bayangkan tingginya 2 cm. Ya. Layer rata-rata yang sering saya pakai adalah 0,1-0,2 mili ya. Jadi ketika 1 mili saya butuh, anggap aja sekarang saya menggunakan 0,2 berarti butuh 10 layer ya. Kalau 2 cm berarti ya itu ya, kalau tadi 1 mili itu kan butuh 10 ya. Ya. Kalau 2 cm kan berarti 20 mili ya, berarti 200 layer ya. Lihat ya, ini jalan. Lihat ya, tadi ada bunyi, itu jalan, itu bednya ngepasin. Ini namanya homing. Di CNC biasa nyebutnya homing. Ya, oke, itu homing. Lihat, itu homing, set. Lihat ya. Ya, lihat, itu homing. Jadi persis kalau Bapak sudah biasa dengan CNC sangat mudah. Cuma modelnya sekarang adalah aditif, layer demi layer ditambahkan. Ya, lihat. Ya, jadi waktunya masih ada. Insya Allah nanti silakan tanya jawab ya. Jadi saya tunjukkan dulu biar ada gambaran. Lihat. Itu proses masih dalam positioning. Ya. Jadi ini saya skip ya, jadi nanti kapan-kapan nanti kita bisa ngobrol lagi tentang itu gimana sih cara ngirim data dan sebagainya, karena tema hari ini adalah COVID. Ya, ini produknya yang dibuatkan Mas, tadi produknya ditunjukkan. Nanti kita akan ngeprint, ditaruh depan kamera, ya depan kamera. Ya, jadi nanti kita akan ngeprint seperti ini. Nah ini fungsinya untuk apa? Diputar arahnya. Lihat, ini fungsinya yang dipakai untuk tadi masker adjuster. Jadi ketika orang pakai masker, mungkin bisa dipakai dulu Mas. Punya contoh enggak? Bawa contoh masker ya. Jadi bagaimana masker yang lain ada nggak? Jadi bagaimana menggunakan masker ya biar lebih kencang, ini saya tunjukkan nanti ada hasil. Lihat ya. Nah, itu mesin sudah mulai jalan. Ya, lihat. Nah, ini mesin ngeprint. Lihat. Lihat. Itu layer pertama. Layer pertama berapa? Ya tadi tingginya anggap aja saya buatnya 0,2. Jadi dia itu ngeprintnya menaruh lelehan ya, kalau Anda nggak baca kayak lilin ya dipanaskan melelehkan ya, itu tebalnya 0,2 mm. Ya, jadi sangat tipis. Ditumpuk sampai nanti tergantung tingginya berapa. Ya, ya ditunjukkan ya. Ini ya Mas. Jadi tunjukkan ke videonya ya sambil lihat ke sana ya. Lihat ya, ini maskernya lihat dipasangkan. Saya tunjukkan dulu ya. Saya skip dulu, lihat. Dipasang Mas. Sorry ya, videonya. Ya. Ya lihat. Dipasang. Ya ini maskernya lihat ya. Ini fungsinya lihat. Ada belakangnya. Nah, ada muter. Nah ini lihat ya. Jadi ketika kita punya seperti ini, itu masker akan lebih rapat, ya. Masker akan lebih kencang. Jadi yang orang berjilbab yang tadinya nggak bisa pakai karena misalkan dapat maskernya masker telinga, maka sekarang bisa pakai. Nah, kita akan membuat produk seperti ini. Kembali ke mesin lagi, Mas. Ya, kembali ke mesin. Lihat ya. Jadi lihat
mesinnya ngeprint satu demi satu ya. Lihat ya. Jadi memang semua mesin yang saya gunakan mesin produk sendiri ya. Jadi kalau rusak mudah. Kurang pas ya, dekatkan lagi nggak apa Mas, lihat. Didekatkan. Nah, lihat ya, itu ngeprint. Ya, lihat ya. Ya, mungkin bisa diangkat aja kameranya nggak apa Mas, lihat dari atas. Ya, dilihat ya. Diarahkan ke itunya, ke nozzle-nya. Ya, diarahkan ke nozzle, Mas. Ya. Didekatkan ke nozzle dikit. Ya, lihat ya, maaf karena kamera yang bisa zoom mati ya, lihat ya. Lihat, itu ya, ada produk ya, mulai ya. Tampak ya. Ya, lihat. Ya. Ini butuh berapa menit? Nah, produk ini butuh sekitar 10 menit. Cuma tadi saya buatnya langsung paralel ada 5, berarti butuh hampir 1 jam lebih. 1 jam. Ya, lihat ya, ini contoh, lihat. Ini kan lihat. Jadi saya buatnya langsung 5. Kalau per produk per satu itu 10 menit bisa jadi. Cuma saya ngesetnya langsung buat 5. Lihat. Ya. Lihat ya. Itu gambaran 3D printer. Jadi step demi step akan terus jalan. Ya. Sekali lagi saya menggugah kepada semuanya dari mahasiswa, ya, dosen, siapapun di sini. Ayo kita sharing, ya, kita berbagi, ya. Nggak usah khawatir kalau mau kontak saya silakan, nggak usah khawatir ya. Insya Allah sama ya. Kan saya senang ketika kita berkolaborasi, apalagi memang itu bidang saya akan kita bagi-bagi bersama. Kebetulan saya juga sudah nulis buku 3D printer pertama di Indonesia. Silakan. Memang belum saya open ya. Jadi biasanya saya modelnya saya jual ketika saya ada ngajar di kelas dan sebagainya. Jadi enggak saya masih untuk kalangan pribadi. Misalnya kapan-kapan nanti bisa. Nah, lihat kita berbagi ya. Karena kebetulan saya sudah lama, jadi saya akan berbagi. Silakan kira-kira yang dibutuhkan apa, kurang apa kalau konsultasi dan sebagainya. Karena ini adalah teknologi masa depan. Dan buktinya apa? Alhamdulillah di saat COVID ini 3D printer sangat membantu. Sering lihat ya, saya ngalami sendiri benar-benar bagaimana gerakan movement dari teman-teman relawan dimulai dari asosiasi 3D printer, kemudian yang lainnya ikut-ikutan buat hazmat dan sebagainya. Dan di saat COVID sekarang, di saat industri lain sedang kekurangan bingung mau ngapain, teman-teman yang pada usaha atau yang memulai bisnis 3D printer, mereka kreatif, malah bingung itu nyari kehabisan bahan, kehabisan apa. Artinya apa? Tepat sekali sekarang 3D printer itu lagi menjadi semacam bunga desa atau bunga teknologi yang sekarang sedang banyak orang pengen tahu. Ya. Ya. Di kementerian juga sekarang sudah masuk, ya. Hampir semuanya itu sekarang sedang berusaha agar ini, karena apa? Teknologi ini itu teknologi rumah. Kalau kita CNC, maaf ya, bukan berarti itu, karena saya juga membuat CNC kecil ya. Ya, kadang kita tadi butuh tempat yang gede. Ya. Kalau ini itu hampir di meja ini ukurannya palingan 30 kali 30. Jadi meja dan sebagainya bisa sangat mudah untuk digunakan. Ya. Nah, mungkin itu kayaknya 10, jadi masih ada 30 menit. Ya, saya nggak akan berpanjang lebar ya, biar bisa lebih enak mau tanya apa, biarkan gitu aja ya, Mas Iya, biarin. Ya, lihat ya, biar sambil lihat. Jadi sengaja saya sisakan, monggo saya kembalikan kepada moderator ya, Mas Samsiro ya. Kalau ada pertanyaan atau apa, insya Allah saya akan jawab sebaik mungkin. Kalau nanti sengaja saya stop ya, agar bisa lebih baik ya. Maksudnya biar pertanyaannya nanti menyesuaikan aja. Karena kalau saya ngomong macam-macam nanti malah bingung. Ya, biar ini pendahuluan. Tadi saya sudah beri sejarah dan sebagainya. Ya, silakan saya kembalikan kepada Mas Samsiro. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih sekali Pak Dr. Herianto. Wah, ini sangat luar biasa sekali ini Mas Heri. Betul-betul ini beliau seorang dosen, peneliti, praktisi, ya, engineer, pembimbing mahasiswa yang baik juga, entrepreneur juga, pengusaha juga, ya, membuat beberapa startup ya, dan sebenarnya namanya motivator juga ini ya, Mas Heri ya, luar biasa sekali, komplit ini Mas Heri ya. Oke, saya kira tadi sudah kita lihat bersama ya, tayangan yang saya kira sangat luar biasa ya, langsung demo terkait dengan mesin 3D printer, dan Bapak Ibu semua sudah bisa melihatnya seperti yang tadi kita lihat bersama-sama ya. Saya kira langsung saja ini, mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Heri terkait dengan mesin 3D printer ini, silakan ini. Di sini ada banyak teman-teman ini, ada ya dari berbagai ini ya, dari Jawa maupun dari luar Jawa juga banyak ini ya. Ada Pak Suherman, monggo kalau mau tanya yang lain, silakan. Dibuka saja.
Atau kalau Mas Samsiro, ada yang tanya di chat, saya sambil jawab dulu sambil nunggu nanti langsung ya, nggak apa ya? Oke. Ya. Silakan nggak apa-apa ya, Ya, Mas ini Heri insya ya. Allah di chat ada beberapa yang nanya tentang materi. Insya Allah nanti materi saya kasih ya. Nanti Ya, saya kirimkan biar satu pintu aja ke Mas Samsiro ya. Jadi Ya, nanti oke. yang itu biar satu pintu karena yang adakan adalah teman-teman Jana Badra. Jadi monggo nanti kolaborasi kita bareng di sini. Nanti saya lewatkan satu pintu. Insya Allah saya akan kasihkan. Ya, yang kedua juga ini ada beberapa pertanyaan dulu. Ada yang bertanya apa namanya di chat, tulis chat boleh. Nanti tanya juga boleh. Apakah material menggunakan material jenis aluminium dan tembaga? Nah, makasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini satu materi sendiri ya. Jadi 3D printer sekarang itu sudah bisa menggunakan baja juga ada ya. Nah, terus apa namanya ini yang biasa untuk material implan ya. Itu juga ada. Jadi yang menggunakan logam sudah ada. Cuma harganya kemarin saya juga diminta mengadakan itu harganya hampir 6M. 6 miliar itu kan ya. Jadi memang teknologinya itu masih ya sama ya. Jadi ketika dulu 3D printer yang kayak sekarang saya buat ini ya dengan harga 3 juta, 4 juta, 5 juta itu dulu pertama kali sekitar tahun 2000-an ya harganya masih ratusan juta. Makanya kalau saya saran kepada teman siapapun, kita boleh kembangkan tapi kalau pengen agak itu tunggu sampai teknologi itu ibaratnya nunggu sampai Cina itu buat. Kalau Cina udah buat itu kita modif itu murah. Ya, kalau saya modelnya begitu. Jadi saya modif dikit. Jadi kalau teknologi sudah sampai atau teknologi itu sudah sampai namanya open source itu nanti murah. 3D printer yang saya kembangkan itu open source. Semua bisa mengembangkan. Ya, sehingga dengan yang membatasi nanti adalah kreativitas orangnya. Sehingga tadi kembali ke logam sudah ada. Cuma karena masih paten, jadi patennya ini yang FDM, ini nyebutnya tipe yang saya pakai ini adalah FDM, Fused Deposition Modeling. Artinya menggunakan kayak kawat senar, tadi belum saya tunjukkan ya. Jadi bahannya itu seperti kawat senar, dilelehkan. Mas Iya, tolong bahannya seperti kawat senar ya, dilelehkan nanti aja. Kawat senar dilelehkan, kemudian jadi kayak cairan ditempelkan. Kalau yang logam biasanya menggunakannya laser, ya. Dan itu teknologinya masih paten, sehingga belum banyak yang open. Kalau FDM sudah open sekitar tahun 2008, sehingga 2010 udah open, sehingga setelah itu tuh Cina kan langsung niru-niru dan sebagainya, akhirnya sekarang sudah murah ya. Nah, jadi tunggu aja, kalau saran saya tunggu sebentar lagi ketika teknologi itu sudah agak open, pasti akan murah. Ya. Jadi gitu. Jadi apakah sudah ada? Sudah ada. Di luar sana di Jerman dan sebagainya sudah banyak. Dan kemarin ketika ada kampus yang mau mengadakan, itu harganya 6M-an, saya masih ingat. Itu pun yang kelas-kelas mungkin. Nah, sekarang sepertinya sudah mulai turun, yang 1M-an sudah ada. Jadi kalau ada yang tertarik kapan-kapan, seperti yang 1M sudah mulai ada, tetapi teknologinya bukan pure laser. Teknologinya adalah seperti serbuk ya, nanti dikasih kayak pori dikasih campuran plastik, kemudian di print, setelah itu dipanaskan ya, disintering, plastiknya hilang, metalnya gabung ya. Itu yang paling murah dipakai untuk logam ya. Itu ya, jadi sebagai gambaran seperti itu ya. Jadi gambaran seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan ekosistem 3D? Wah, kalau ekosistem 3D printer sekarang memang masih udah sangat besar sekali, apalagi sekarang setelah pandemi ekosistemnya luar biasa. Saya sebagai pengurus asosiasi 3D printer Indonesia itu sangat luar biasa. Yang belum terdaftar pun banyak, yang daftar ya nggak banyak, tetapi udah banyak sekali. Memang kita masih banyakkan impor. Nah, makanya kalau teman-teman mechanical itu kelebihannya apa? Jadi kita nggak usah memaksakan. Mechanical itu punya kelebihan biasanya di desain. Ya. Jadi kalau saya ngajari teman-teman mesin untuk kalau mau masuk ke 3D printer, mainlah dengan desain yang bagus. Entah desain produknya atau desain mesinnya. Kalau mau buat mesin. Mesin sekarang murah-murah, nggak harus buat pun, beli pun nggak apa, tapi bermain dengan produk-produk yang bisa dihasilkan. Kira-kira apa? Kalau memang terpaksa pengen buat pun nggak apa-apa. Ya, tetapi ingat, mekanik ya harus dikuatkan, nanti cari. Anda harus kalau memang mau ya belajar tentang elektronik harus gabung juga. Dan satu lagi adalah programming. Sekarang semuanya open ya. Asal kita ya tadi punya hobi, punya apa, ada waktu bisa. Ya. Itu ya. Jadi ini saya jauh ya, masih ada beberapa saya jawab dulu. Langsung aja Mas Heri, itu ada di chatnya nanti monggo langsung aja bisa dijawab. Jadi lihat, jadi yang hobi ekosistemnya sangat luar biasa. Memang betul masih impor. Nah, saya ingin menyarankan kepada kita semua. Kalau kita buat, misalkan betul sih, kadang ada pikiran, ayo kita buat, betul ya. Tetapi untuk saat ini kadang kos Indonesia itu nggak nyambung dan kadang saya ngalami, saya itu sudah ngajukan paten dari 2013, paten untuk rehabilitasi mesin CNC sampai sekarang belum keluar, lama sekali. Kalau kita disuruh nunggu paten itu habis tenaga kita kejual keduluan itu kan ya. Saya 2015 ngajukan lagi paten rehabilitasi robot sampai sekarang juga belum keluar. Ya. Jadi kadang kalau kita ya tadi kadang memang cepet-cepetan. Kalau bisnis itu ada namanya time is
time is game ya kan. Jadi waktu itu sangat cepat sekali. Jadi ya udahlah masalah ditiru nggak apa, tapi sekarang memang open. Jadi kita harus cepat. Nah, kalau kita dengan Cina kita ngejar harga murah, elektronika aja kita belum bisa buat. Ya. Sehingga apa yang harus kita unggulkan? Ya kita ibaratnya kalau saya tunjukkan kepada teman-teman atau siapapun, kita nggak usah bersaing dengan sesuatu yang gede. Maaf, misalkan sebuah kampus bersaing dengan kampus lain yang jelas secara itu nggak, jangan bandingkan di sana, cari edit value yang lain. Saya katakan saya dengan produk Cina ya mungkin kalah ketika dengan harga, tetapi saya ngedit value-nya dengan produk yang lain. Saya bawa di sini saya bisa ngomong tentang apa desainnya dan sebagainya, sehingga tetap ketika saya di-compare dengan produk Cina nggak level, beda levelnya. Punya Cina mungkin murah, tetapi ketika punya saya akan membahas tentang bidang yang lainnya. Nah gitu ya Mas. Jadi memang kita kalau nunggu mungkin syukur-syukur ya tadi kita bisa pelan-pelan lah. Tapi peluang di teknik mesin saya lihat itu adalah membuat desain yang sangat bagus. Produknya Cina itu kadang desainnya itu memang masih mereka memang murah, bisa murah karena mereka buatnya banyak. Ya, ntar. Apa filter yang digunakan? Ya oke. Filter yang digunakan tersebut. Nah, filter apa saya belum tahu ya, filter mungkin masker atau apa. Nah, kalau berhubungan dengan 3D printer, teknologinya sekarang sudah sangat luar biasa ya. Ya, yang food grade sudah mulai ada, yang biodegradable juga mulai ada ya. Ya ini oke gitu ya. Jadi nah, kalau pertanyaan selanjutnya tentang startup nanti kapan-kapan ya. Tadi memang saya hanya tampilkan beberapa karena kebetulan saya juga ngajar kewirausahaan ya. Jadi memang tadi saya selipkan biar semangat ya. Jadi insya Allah kapan-kapan kalau memang tertarik ya tentang entah kelautan atau apa, nanti kita bisa buat lebih lengkap ya. Yang tertarik ini dari Pak Ismu Nandar nggih, Poltek AUP Jakarta, silakan kapan-kapan nanti koordinasi, kontak saya ada di Mas Samsiro, mohon nanti kita bareng. Jadi insya Allah siap ya, kalau kita kembangkan masih peluangnya masih sangat banyak sekali. Nanti mungkin kita ngomong tentang itu ya. Jadi kapan-kapan Pak insya Allah bisa, sebenarnya saya ada slide sendiri yang tentang kewirausahaan, tetapi karena temanya bukan itu, jadi saya tidak banyakin ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan bisa ngomong bagaimana wirausaha dengan 3D printer. Monggo nanti teman-teman Jana Badra bisa menginisiasi ya, dan sebagainya. Nah, dari Polban ya base setting diameter. Nah, ini berarti kayaknya udah mulai paham nih. Kalau tanya tentang setting diameter ya. Itu Mas. Jadi memang hari ini yang datang itu spektrumnya luas, makanya saya itu bingung mau ngomongnya apa. Kalau ada yang tanya gini saya jawab. Ya, jadi setting diameter itu beda-beda. Nozzle itu rata-rata yang dipakai 0,4. Ya, 0,4. Mau dipakai 0,3 juga bisa. Nah, semakin kecil nozzle, maka desain akan semakin detail. Cuma printingnya akan lama ya, terus cepat clock, cepat apa namanya itu loh terhambat gitu kan ya. Sehingga nanti memang sekarang kalau saran saya bagi pemula 0,4 sudah cukup. Ya, di setting maksudnya mungkin setting di program slicernya itu monggo di setting tepat 0,4, kalau nggak bagus kurangi 0,38 ya. Itu juga bisa. Jadi memang itu butuh waktu dan tiap mesin saya katakan unik ya. Jadi jangan percaya tiap mesin itu pasti unik, sehingga kemampuan kita untuk terus beradaptasi itu nanti akan membuat mesin kita tuh yang terbaik ya. Itu ya. Jadi untuk Mas dari Polban Aditya Febrian atau ya. Itu segitu Mas. Nanti jadi setting layer head saya katakan 0,2 sudah cukup ya. Kalau pengen lebih halus 0,1, tetapi 0,2 asal mesinnya bagus, setting lainnya bagus, yang penting adalah speed ya. Tolong speed diatur ya. Itu ya Mas ya. Karena nanti kapan-kapan biar lainnya nggak rooming, saya nggak banyak-banyak ngomong ini. Bagaimana caranya ketika kita mau mencetak dengan berbagai material plastik ya. Oke. Berbagai warna. Lihat, biasanya sering ditanyakan, kenapa warnanya cuma putih? Bagaimana warnanya nggak kayak mesin printer? Nah, gini. Di bahannya itu ada kelemahan. Mungkin teman-teman yang di material ya, teknik mesin kan warna material untuk pigmen sebuah warna plastik itu nggak banyak, nggak seperti tinta. Kalau tinta kan bisa dicampur-campur kan ya. Karena ini pigmen biasanya warna merah ya cuma itu, palingan 2 warna, merah tua sama merah muda. Sehingga ketika orang selalu bertanya, Pak Heri kenapa nggak bisa warna? Ya kalau warna-warna emang nanti warnanya gradasinya nggak bagus. Solusinya bagaimana? Saya selalu memberi solusi. Solusinya mending ngeprint warna putih, kasih color sendiri, bagus warnanya. Dan itu sudah bisa. Ya, jadi ngeprint, didempul, dikasih color. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya mobil, aksesoris mobil rusak, bisa dibuat persis sekali sekarang. Di print, didempul mobil, dicat, sudah sangat luar biasa. Ya. Nah, untuk melihat masker, ya filament fleksibel ada. Ya, nanti alhamdulillah saya sudah submit juga ya, karena ini komunitas kampus. Alhamdulillah saya sudah submit di jurnal Q1, Q2 tentang fleksibel ya. Karena saya buat memang itu tren masa depan. Jadi sudah buat otot buatan dan sebagainya saya sudah buat. Itu Mas Samsiro, kalau ada pertanyaan yang langsung monggo.